Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita Healthy Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi mengenai penyakit pada kulit untuk Anda. Dan inilah berita selengkapnya. Virus varicella zoster sebabkan cacar air dan cacar api. Virus varicella zoster adalah virus yang menjadi penyebab cacar air. Setelah menjalani pengobatan, cacar air akan sembuh. Namun, virus varicella zoster masih terus ada di dalam tubuh dalam keadaan tidak aktif lagi. Dr. Desidera Husadani SPDV mengatakan virus varicella zoster bisa kembali aktif jika imun tubuh menurun. Karena berbagai faktor seperti kelelahan, stres berat, sakit berat, terkena HIV, dan minum obat-obatan tertentu. Saat virus varicella zoster kembali aktif, cacar akan kembali muncul. Namun bukan cacar air, melainkan cacar api atau sering disebut orang-orang sebagai cacar ular. Ciri-ciri cacar api sama dengan cacar air, yakni ada bulatan kecil yang isinya air pada kulit tubuh. Namun bedanya kalau cacar air, bulatan kecil berisi air menyebar. Sedangkan cacar api, bulatan kecil berisi air bergerombol dan hanya di satu sisi. Perbedaan lain, bulatan kecil berisi air pada cacar air tidak terasa apapun. Kalaupun terasa gatal hanya terjadi saat cacar air akan sembuh. Sedangkan bulatan kecil berisi air pada cacar api rasanya perih dan nyeri. Bahkan rasa nyeri itu sudah muncul lebih dahulu sebelum muncul bulatan kecil berisi air. Rasa nyeri itu bisa disertai dengan rasa pegal. Selain itu, orang yang mengalami cacar api akan mengalami demam ringan. Kalau sudah mengalami cacar api, sebaiknya segera datang ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Obat yang diberikan dokter berupa antivirus dan anti nyeri, lalu ada tambahan vitamin untuk meningkatkan imun tubuh. Selain itu, dokter memberikan obat oles berupa salep racikan antivirus dan antibiotik kalau ada bulatan berisi air yang pecah. Berita selanjutnya, bisul dapat sebabkan penyakit komplikasi. Penyakit kulit yang tak jarang diderita masyarakat adalah bisul. Lantas, apakah itu bisul? Dilansir dari Mayo Clinic, bisul adalah benjolan berisi nanah yang menyakitkan. Umumnya masalah kulit ini disebabkan karena infeksi bakteri. Dilansir dari Healthy Line, mulanya bisul hanya terlihat sebagai benjolan yang tampak jinak di kulit seperti jerawat. Namun setelah 4 hingga 7 hari, benjolan tersebut akan memutih hasil dari kumpalan nanah yang terbentuk dan terkumpul di bawah kulit. Ukurannya beragam, ada yang kecil dan ada juga yang besar. Bahkan disebutkan Mayo Clinic, pertumbuhan bisul itu bisa mencapai 2 inci atau sekitar 5 cm. Saat kondisinya memburuk, bisul mengeras dan akan menyakitkan. Umumnya, area yang rentan terinfeksi bisul adalah wajah, belakang leher, ketiak, paha, dan juga bokong. Dilansir dari Mayo Clinic, bisul disebabkan karena adanya infeksi dari bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini banyak ditemukan di kulit dan dalam hidung. Benjolan akan terbentuk saat nanah terkumpul di bawah permukaan kulit. Namun bisul juga dapat berkembang di area kulit yang telah rusak oleh luka kecil atau bekas gigitan serangga yang menyebabkan mudahnya bakteri untuk masuk. Berikut ini adalah faktor yang menyebabkan orang-orang rentan terkena bisul. Yang pertama, kontak dekat dengan orang yang memiliki infeksi bisul. Yang kedua, diabetes. Lalu kondisi kulit lain seperti jerawat dan eksim, lemahnya sistem imunitas tubuh. Penyakit bisul ditandai dengan benjolan keras berwarna merah dan berisikan nanah. Saat dipegang biasanya akan terasa sakit. Beberapa hari berikutnya benjolan akan menjadi lunak, namun tumbuh menjadi lebih besar dan lebih menyakitkan. Kantong nanah juga akan dengan cepat terbentuk di atas bisul. Berikut tanda dan gejala bisul. Yang pertama, kulit merah, terasa nyeri dan bengkak di sekitar bisul. Muncul banyak bisul di sekitar bisul, demam, pembengkakan kelenjar getah bening di dekat bisul. Meski tampak kurang menyeramkan, bisul ternyata bisa menular. Bisul kulit yang aktif menyebar melalui kontak kulit ke kulit atau melalui benda. Oleh karenanya bisul perlu ditutupi perban demi mencegah penyebaran. Bila tidak ditangani dengan benar, bisul bisa menyebabkan komplikasi. Misalnya bisul memasuki aliran darah dan mengalir ke bagian tubuh lainnya.
Infeksi yang menyebar itu dikenal dengan keracunan darah atau sepsis. Sayangnya, hal tersebut mampu membuat tubuh terinfeksi penyakit lainnya seperti penyakit jantung dan tulang. Namun komplikasi bisul ini diketahui jarang terjadi, sejatinya kebanyakan bisul hilang dengan sendirinya. Namun tak jarang pula banyak orang yang ingin segera menghilangkannya. Umumnya perawatan bisul dapat dilakukan dengan cara konsumsi antibiotik, menggunakan minyak nimba, kompres hangat ke daerah yang terkena beberapa kali sehari selama sekitar 10 menit setiap kali. Jangan pernah meremas atau menusuk bisul sendiri. Mencegah kontaminasi dengan cuci tangan, cuci pakaian, handuk atau kompres yang telah menyentuh area yang terinfeksi, oleskan minyak tea tree, pakai salep dari bubuk kunyit, kompres pakai garam Epsom. Dalam mencegah bisul ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya mencuci tangan, tempat tidur, dan handuk orang yang terinfeksi dengan hati-hati, membersihkan dan mengobati luka kulit ringan, menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Berita selanjutnya, stretch mark dapat dihilangkan. Stretch mark kerap dikeluhkan kaum hawa pasca melahirkan karena dianggap mengganggu penampilan. Dikutip dari kompas.com, stretch mark merupakan kondisi kulit yang ditandai dengan munculnya guratan berupa garis halus dari jaringan perut di permukaan kulit. Disebutkan healthy line, garis-garis ini memiliki warna dan tekstur yang berbeda dari kulit normal. Umumnya berkisar dari warna keunguan hingga merah muda cerah hingga abu-abu muda. Saat disentuh, stretch mark akan terasa seperti ada tonjolan atau lekukan pada kulit. Namun tak jarang pula akan timbul rasa gatal hingga rasa perih. Garis ini biasanya muncul di area perut, buah dada, lengan atas, paha, dan bokong selama atau setelah melahirkan. Akan tetapi permasalahan ini juga bisa muncul berkat adanya perubahan berat badan yang mendadak. Selain itu, garis halus ini dapat terjadi pada remaja yang dalam masa pertumbuhan. Melansir dari Mom Junction, kondisi stretch mark dapat dipengaruhi oleh jenis kulit, genetik, elastisitas kulit, hingga kadar hormon kortisol. Kondisi kulit ini juga dapat dialami oleh pengguna salep atau krim kortikosteroid, menderita sindrom Cushing dan Marfan. Meski sering dianggap mengganggu penampilan, sebenarnya stretch mark tidak berbahaya. Bahkan garis halus mirip luka tersebut akan hilang dengan seiringnya waktu. Adanya peregangan kulit dan peningkatan kortison dalam sistem kulit dapat menjadi penyebab stretch mark. Kortison diketahui merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal secara alami. Sayangnya, kulit yang terlalu banyak memiliki hormon ini akan menyebabkan berkurang hingga hilangnya elastisitasnya. Biasanya stretch mark jamak terjadi pada beberapa kondisi berikut ini, seperti selama kehamilan, karena kulit meregang dalam memberi bayi ruang untuk berkembang, menurunkan berat badan dengan cepat, penggunaan krim kortikosteroid, lotion, dan pil, mengidap sindrom Cushing, Marfan, dan Ehlers-Danlos, serta gangguan kelenjar adrenal lainnya. Stretch mark umumnya akan memudar seiring berkembangnya waktu. Namun, tak jarang banyak orang yang ingin segera menghilangkannya demi menjaga penampilan. Dikutip dari headline, berikut cara menghilangkan stretch mark. Yang pertama, krim tretinoin. Krim ini bekerja dengan memulihkan kolagen protein berserat yang membantu memberikan elastisitas kulit. Saat terbaik untuk mengoleskan krim ini adalah saat stretch mark masih berwarna merah atau merah muda. Yang kedua, terapi laser pewarna. Terapi ini mendorong pertumbuhan kolagen dan elastin. Yang selanjutnya, fototermolisis fraksional. Cara ini mirip dengan terapi laser pewarna, tetapi metode fototermolisis bekerja dengan menargetkan area kulit yang lebih kecil, menyebabkan lebih sedikit kerusakan kulitnya. Lalu selanjutnya ada mikrodermabrasi. Metode selanjutnya ini melibatkan pemolesan kulit dengan kristal kecil untuk menghasilkan kulit baru yang berada di bawah stretch mark yang lebih elastisitas. Yang selanjutnya laser excimer. Cara ini difungsikan dalam merangsang produksi warna kulit sehingga stretch mark lebih cocok dengan kulit di sekitarnya. Meski cara menghilangkan stretch mark tersebut terdengar menjanjikan, namun menurut Mayo Clinic mengatakan metode tersebut dianggap tidak terlalu banyak membantu.
Berita selanjutnya, genetik dan kebiasaan merokok tingkatkan resiko terkena kanker kulit. Kanker adalah penyakit yang ditakutkan manusia sampai saat ini. Salah satu jenis kanker adalah kanker kulit. Dr. Desidera Husadani SPDF dari Klinik Skin Rahel mengatakan, kanker kulit terjadi saat sel-sel kulit normal berkembang dengan cepat dan menunjukkan keganasannya. Kanker kulit disebabkan oleh genetik dan sering aktivitas di luar ruangan tanpa menggunakan sunscreen. Sehingga orang yang sering aktivitas di luar ruangan merupakan orang-orang yang beresiko terkena kanker kulit. Selain itu, orang-orang yang berkulit putih juga beresiko terkena kanker kulit. Hal itu disebabkan orang-orang yang memiliki kulit sawo matang atau hitam harus bersyukur karena resiko terkena kanker kulit sangat kecil. Kanker kulit bisa muncul di kulit tubuh manapun termasuk kulit kepala. Kanker kulit juga bisa muncul di rongga mulut, namun penyebabnya bukan karena sinar UV, penyebabnya adalah genetik dan kebiasaan merokok. Kanker kulit ada 3 jenis, yakni melanoma, karsinoma sel squamosa, dan karsinoma sel basal. Ketiga jenis kanker kulit tersebut memiliki ciri yang berbeda. Karsinoma sel mukosa dan karsinoma sel basal cirinya adalah muncul borok atau benjolan di kulit yang selama 6 bulan atau 1 tahun tidak sembuh-sembuh. Sedangkan melanoma cirinya adalah muncul bintik kecoklatan atau tai lalat. Bisa tai lalat yang sebelumnya sudah ada dan terus berkembang, maupun tai lalat baru yang bentuknya tidak simetris, mudah berdarah dan mengarah pada keganasan. Ciri-ciri ketiga jenis kanker kulit inilah yang sering tidak disadari oleh penderitanya. Tahu-tahu kanker kulitnya sudah memasuki stadium 3 atau 4 dan sudah menyebar ke kelenjar getah bening dan organ tubuh lainnya. Kalau karsinoma sel squamosa dan karsinoma sel basal tidak mudah menyebar ke organ lain dan cenderung di kulit saja. Berbeda dengan melanoma yang penyebarannya ke organ lain sangat cepat. Itulah sebabnya melanoma merupakan kanker kulit yang paling berbahaya dan resiko kematiannya sangat tinggi. Kalau sudah terkena kanker kulit, tentu harus datang ke dokter agar kanker kulitnya bisa ditangani. Adapun penanganan yang akan diberikan dokter adalah memotong jaringan kanker kulit untuk kanker kulit stadium 1 dan 2. Setelah itu dokter akan melakukan evaluasi untuk penanganan selanjutnya. Kalau kanker kulitnya sudah stadium 3 dan 4, dokter akan menangani kanker kulitnya dengan cara kemoterapi dan radioterapi. Karena di stadium 3 dan 4, kanker kulit sudah menyebar ke kelenjar getah bening dan organ tubuh lainnya. Berita selanjutnya, kusta penyakit kronis tertua. Kusta merupakan penyakit kronis yang menyerang jaringan kulit, saraf tepi, serta saluran pernafasan. Masalah kesehatan ini umumnya akan menyebabkan luka parah pada kulit dan kerusakan saraf di lengan, kaki, dan area kulit tubuh lainnya. Kusta tergolong pada penyakit tertua dan sudah ada sejak zaman dahulu. Nama lain dari kusta adalah lepra serta penyakit Hansen atau morbus Hansen. Disebut penyakit Hansen karena masalah kulit ini ditemukan oleh G.A. Hansen pada 1873 silam. Biasanya penyebab kusta diakibatkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium leprae yang tumbuh secara lambat. Sebagai penyakit menular, bakteri kusta dapat menyebar melalui percikan ludah atau dahak yang keluar ketika batuk atau bersin. Terlibat kontak fisik dengan penderita kusta akan sangat beresiko tertular. Namun, aktivitas seperti berjabat tangan, berpelukan atau duduk bersebelahan, serta berhubungan suami istri tak akan menyebarkan bakteri penyebab kusta. Bahkan ibu hamil dengan kusta tidak dapat menularkan penyakitnya kepada bayi yang belum lahir. World Health Organization atau WHO melaporkan secara global terdapat 202.256 kasus baru pada 2019. Dari 200.000 orang tersebut, 14.893 diantaranya merupakan anak-anak di bawah usia 14 tahun. Selain itu, kebanyakan kasus ada di Afrika dan Asia. Dilansir dari Healthline, terdapat 3 jenis kusta, yakni kusta tuberkuloid, respon imunnya baik. Seseorang dengan jenis infeksi ini hanya menunjukkan beberapa lesi atau kelainan. Penyakit ini ringan dan hanya sedikit menular. Kelainan kulit pada kusta tipe tuberkuloid ini hampir mirip atau menyerupai gejala penyakit lain seperti panu, biduran, eksim ataupun vitiligo yang bahkan tidak terasa gatal maupun sakit.
Selanjutnya kusta lepromatosa, respon imun buruk. Jenis ini juga mempengaruhi kulit, saraf, dan organ lainnya. Kelainan kulitnya juga lebih luas termasuk nodul. Bentuk penyakit ini lebih menular. Kelainan kulit simetris bentuk berupa bercak menebal atau benjolan hampir di seluruh tubuh. Kadang didapatkan pembengkakan selaput lendir hidung yang menyebabkan penyumbatan dapat disertai dengan mimisan. Pada tipe ini seringkali gangguan saraf terlambat terdeteksi. Selanjutnya ada kusta borderline atau gabungan. Terdapat gambaran klinis baik kusta tuberkuloid maupun kusta lepromatosa. Jenis ini dianggap berada di antara dua jenis lainnya. Kusta tipe ini tidak stabil dan dapat menjadi seperti kusta lepromatosa atau kusta tuberkuloid. Penyembuhannya bisa berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Baiklah Tribuners, itulah berita Healthy Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Tribun Lampung News Video dan Tribun Lampung Official untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.